Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, dengan adanya teknologi ini memiliki dampak yang menyebabkan fear of missing out atau FOMO. Kemudian, mendorong mereka berpindah ke inovasi dan juga konsumsi. Adapun karakteristik lainnya dari generasi Z ini adalah cenderung menyukai solusi yang cepat dan juga praktis. Menurut kata-kata Insight Center pada tahun 2021, sebanyak 1.692 responden dari umur 15 sampai 24 tahun dikategorikan sebagai generasi Z, sebesar 59,4% menyatakan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kemudian, hanya 7% mengalokasikannya pada tabungan dan juga pada dana darurat. Selain itu, penelitian dari Survei Nasional Literasi dan Inovasi yang dilakukan oleh OJK pada tahun 89,68 menyatakan bahwa literasi keuangan di masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat dasar yaitu 60% berdasarkan data OJK pada tahun 2017. Adapun solusi yang kami ajukan yaitu dikembangkannya aplikasi manajemen keuangan pribadi dengan memperbarui fitur kategorisasi otomatis dan juga menambahkan fitur forecasting yang ada pada aplikasi kreator yang tersedia pada Play Store dan juga pada website. Kemudian, fitur kategorisasi otomatis ini dirancang menggunakan struktur COA atau chart of account yang terdiri dari aset, liability, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Selain itu, fitur forecasting juga ditambahkan untuk memproyeksikan pengeluaran data. Kemudian, ada pun permasalahannya yaitu aplikasi kreator sebelumnya menggunakan algoritma naib-Bayes yang adanya memiliki keterbatasan signifikan terutama dalam mengatasi data teks yang kompleks. Naib-Bayes ini terbatas hanya signifikan mati, sehingga kurang tepat untuk diterapkan pada mekanisme kategorisasi yang kreatif dan juga berdasarkan struktur chart of account COA yang akan ditambahkan. Kemudian, algoritma BERT atau Directional Encoded Representation Protocol mampu memahami kondisi data secara visual, sehingga lebih tepat apabila kita menyesuaikan algoritma BERT dengan klasifikasi transaksi hierarkis dan juga selanjutnya, adapun fitur forecasting, di sini kami mencuri long short concept di LSTM karena dengan karena sering ditemukan dalam transaksi dan atau jangka panjang dan juga LSTM ini bisa mengatasi permasalahan yang sudah kita identifikasi. Kemudian LSTM juga mampu menangkap hubungan temporal dan juga dalam data finansial. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah yang bisa kita rumuskan. Pada poin pertama yaitu adanya algoritma naib-Bayes yang saat ini digunakan memiliki keterbatasan yang signifikan dalam memahami hubungan semantik yang kompleks dan tidak mendukung sumber hierarkis seperti chart of account. Hal ini mengakibatkan kurang hasil optimal yang pengelompokan transaksi terutama pada gejala teknologi hubungan algoritma seperti kemudian mencapai 9,68%. Kemudian yang selalu mengaplikasikan
aplikasi keuangan serta tujuan yang ketiga, menentukan situs lokasi dengan menggunakan LSTM, aplikasi teratur, bisa keuangan bisa secara tertutup. Ini mengalami semua berlebih dan juga alokasi untuk dan darurat. Ada ruang lingkup yang bisa kami identifikasikan pada ya, apa kemudian batasan yang bisa kami identifikasikan agar tidak bisa yang pertama, pengembangan situs pada aplikasi freelancer ini kami tidak akan mengembangkan pada fitur waktu ataupun fitur pencapaian. Yang kedua, aplikasi tidak menyediakan rekomendasi alokasi. Aplikasi hanya memvalidasi form input transaksi yang ada pada tidak ada integrasi dengan sistem keuangan profesi hanya dan transaksi di tradisi pengguna memenuhi batas minimum yang ditentukan untuk hasilkan prediksi. Kemudian yang kelima, ada fitur kategorisasi otomatis yang dapat diisi jika operator mencatat transaksi. Kemudian LSTM dikembangkan menggunakan data simulasi dan data set yang tersedia pada platform schedule dan juga data pengguna nyata selama proses pengembangan model. Yang ketujuh, membuat kategorisasi Java bersifat saksi dan juga kategori dari seperti itu dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari user. Yang terakhir, aplikasi hanya mendukung pengelolaan data transaksi untuk kita. Selanjutnya, saya akan bahas tentang jalur utama terkait bagi kami. Pertama yang terakhirnya sendiri sebelumnya berjudul Forecasting Financial Budget and Series. Hari mana yang sudah menolak kasus LSTM Network. Financial Budget Global Series dan hasilnya dibuktikan dengan tiga metode yang berbeda itu ada MST, sama dan MS-nya tiga itu boleh oleh LSTM. Untuk metode itu masalah bahas tentang forecasting dan tujuan untuk mendukung yang transaksi. Ya, kalian punya kedua multi-class test classification using word-based technique learning. Ini berkaitan dengan rumusan nomor 1 dan 2 terkait pembentukan berbeda fitur kategorisasi otomatis. Di penelitian ini, eksplorasi penerapan model berbasis juga untuk klasifikasi teks multi-class atau dalam domain industri Jakarta. Dalam penelitian ini, dataset yang menggunakan terdiri dari 55.000 data dari konsumen dan hasilnya menunjukkan skor yang kuat bernilai tinggi yaitu 0,5. Selanjutnya ada pakaiannya Google Comparing Word Against Traditional Machine Learning Text Classification. Ini berkaitan dengan rumusan salah 1 dan 2 juga, tapi lebih berat ke satu. Dari pengembangan ini adalah penerapan dalam ekstraksi dan mengkategorikan data transaksi serta dibandingkan dengan penerapan kategorisasi transaksi menggunakan yang menunjukkan skor akurasi tertinggi. Ini dimulai dari dua web itu terdiri dari aplikasi teater itu sendiri sama si itu dimulai dari pemilihan
dakwaan atau mengisi seperti nama keuangan, deskripsi, nominal, tanggal. Jadi di di data set terlebih dahulu, data set yang memenuhi atau belum. Kalau misalkan belum memenuhi, itu perlu mengisi kategorisasinya terlebih dahulu secara manual, gitu. membuat yang kombinasi itu, baru bisa submit. Setelah submit dikirim ke database. Dari database itu dikirim ke yang bagian di planning untuk processing data sehingga menghasilkan hasil kategorisasinya. Dari kategorisasi yang lagi untuk menghasilkan kategorisasi otomatis, dan di waktu yang bersamaan datanya itu akan dikirimkan ke untuk menghasilkan hasil forecastingnya, dan atau aplikasi kreator lagi untuk menghasilkan forecasting. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut Presman, buku Presman, model proses yang mengintegrasikan aspek-aspek dari aliran proses linear dan paralel, menerapkan secara bertahap dari waktu ke waktu untuk menghasilkan ini ilustrasinya. Dalam suatu incremental itu basis, desain, konfigurasi atau implementasi, dan testing. Dan untuk ini lebih ke produk base contohnya. Yang berarti setiap resource yang berada dari server direpresentasikan dalam bentuk objek tertentu seperti XML atau JSON, di mana di setiap API dalam resource itu terdapat bentuk endpoint. Endpointnya ini merupakan implementasi fungsionalitas konkret dalam sebuah proses bisnis dalam bentuk kode web, dan biasanya secara umum diakses melalui HTTP dan menggunakan kata kerja dasar seperti get, post, put, dan grab. Selanjutnya adalah BER atau Bidirectional Encoder Extensions from Transformers. Menurut Kongress pada tahun 2021, BER adalah model pembelajaran mendalam atau deep learning yang populer untuk representasi teks bidireksional. BER dinilai unggul dalam melakukan tugas NLP karena kemampuannya dalam melakukan encoding teks secara bidireksional, yang artinya di dua arah, dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Hal ini menjadi keunggulan sendiri bagi BER dibandingkan metode lainnya yang memiliki keterbatasan dalam encoding teks yang hanya berlaku untuk unidirectional. Selanjutnya adalah Observer Memory atau LPM, yang merupakan ekstensi dari LPM atau Recurrent Neural Network untuk memperpanjang daya ingat. Dikarenakan LPM memiliki yaitu kurang mampu dalam menampung memori yang panjang. Kalau saya disusul oleh komponen-komponen perhitungan detik seperti forget gate, input gate, output gate, shell step, dan juga hidden step. Step ini unggul dalam melakukan forecasting karena memiliki atribut yang cocok diterapkan untuk ini kami menerapkan di implemental yang disebutkan sebelumnya. Itu dimulai dari rancangan proposal. Jadi minggu depan 4. Setelah itu akan kita dari requirement itu barulah kita baik di implementasi. Dari analisis desain analisis desain kode data. Dan kedua increment tersebut silakan mengikuti atau bisa berikut adalah rincian data pengembangan pada yang akan dikembangkan oleh kami. Dari beberapa data, yang pertama ada data transaksi yang
Kemudian ada data kategori keuangan yang berupa daftar kategori transaksi, misalnya makanan, transportasi, hiburan, dan kategori lainnya yang di-define oleh user. Tujuannya adalah menyediakan dashboard untuk mengkategorikan transaksi secara manual maupun otomatis. Yang ketiga ada data profil pengguna yang berisi nama pengguna, username pengguna, email, nomor telepon, dan alamat yang digunakan sebagai data basis pengguna secara pribadi. Ya, yang kedua ada studi literatur, login, juga dapat solusi yang dibuatkan Masih kemudian yang ketiga ada Novel masih itu buka. harus perusahaannya dari Cuma sekali ketemu saya. Oh iya. Melanjutin topik saya Yang mana? yang diffuse ya. Kayaknya jadi deh. Saya juga apa? Tapi aman kok. Tenang aja. Dan memang saya bilangin deh. dengan suaranya ke dokumen UID dengan hasil penerimaan UID. Di sini rangsangan jadwal pelaksanaan tugas akhir. Ya, jadi di sini kami untuk identifikasi masalah sudah literatur proposal itu kami fokuskan pada bulan Februari ke awal Maret, kemudian melaksanakan seminar itu, selanjutnya kami mengaktifkan proposal pada minggu 1 dan minggu 2, kemudian fokusnya pada selanjutnya akan mendokumentasikan hasil BIT sekitar 3. Oh, dengan Enggak, tadi gimana bacanya sih yang terakhir? Penasaran. Yang jadwal. Kalau di sini tuh ada waktu. Oh iya, sedikit. Oke. Pak Lukman, Pak Trisno. saya kan udah ada ya, coba lihat Oh, udah pernah. di laporan di proposal. Aman sih, nilai aman. Nggak usah diganti. Signal. Oke, apa yang berubah dari komentar saya? Bisa diperbesar nggak? Itu yang
dilakukan oleh ini itu aplikasi keuangan Indonesia itu masih jarang baik. Terus selain ini kita lebih dedikasi lagi dan juga menunjukkan istilah COA karena kan doa CO-nya sendiri ada citasinya nggak itu? Kata-kata itu dari mana? CO dari ya ada citasinya nggak? Ambil dari Referensi. mana? Bidang akuntansi memang udah jelas pasti ada 5 ini, Pak. di sini juga kita spesifikkan kalau misalnya kita menggantikan sebuah algoritma jadikan Langsung aja nggak usah intro lagi, langsung forecasting gitu. Ya nggak usah ada intro-intro Gen Z lagi gitu. Langsung aja ke masalahnya. Langsung. Masalah dari triaturnya maksudnya tuh. Masalah sebelumnya kan belum ada forecasting ya, sekarang ada forecasting. Jadi bentar. Jadi kan triatur sendiri ada karena Gen Z itu ya. Jadi sebenarnya kan sekarang udah ada aplikasi triatur, jadi nggak usah ada latar belakang kenapa ada triatur gitu, ngerti nggak? Gitu. Tapi langsung aja ke Triatur sekarang, triatur apa, sekarang apa? selanjutnya apa? Ah. Kalau Gen Z itu buat proposal, ini cari duit itu. Nah itu itu kayak mau ini perlombaan tadi mah proposal ininya apa presentasinya buat perlombaan ini NTA. Ke intinya aja. Langsung intinya sih. Yang utamanya ini, gapnya jauh ya dari naive Bayes ke transformer base. Itu kan gapnya terlalu tinggi kan. Dari sisi teknologi, naive Bayes memang kurang apa ya, hasilnya kurang baik, tapi lebih murah dari implementasi di aplikasi kalian ya, baik mobile maupun web misalnya. Kalau ini kan dia perlu lebih besar, berarti modelnya ukurannya pasti lebih besar. Lalu cara inference-nya juga berbeda. Jadi harus ada library yang diinstal di sana. Nggak seperti NFBS mah kayak matematik biasa juga udah jalan gitu. Nah itu kan gap-nya terlalu besar. Nah itu untuk mengurangi gap itu kalian belum ada. Kenapa sih perlu langsung sampai ke sana? Kenapa nggak temennya dari improve dikit dari knife bias tapi masih sama ininya apa? Apple to apple ininya perbandingannya. Nah itu belum dapat keputusannya tuh kenapa sekarang saya pakai ini. Yang kedua langsung LSTM ya. LSTM untuk forecastingnya, kenapa pilih itu untuk forecastingnya? Tiba-tiba ke deep learning kan. Kalau tadi ada dua hal untuk pertama tuh untuk supaya saya dipresentasikan sebenarnya ada dua karya sejenis yang udah mungkin itu lebih ke ini sih lebih ke studi literatur tapi karya sejenis
dasar pengetahuan menjadi model tersebut. Tadi sebelumnya ada yang pertama tuh untuk yang itu ada paper berjudul comparing verb itu ada juga coba dulu. Nah, ada perintah yang comparing verb definisi dari classification. Jadi kami tuh pertama mencari dulu memang apa ya sedikit mencari dulu metode yang lebih baik dalam klasifikasi. Memang larinya nggak open, awalnya ada mempertimbangkan dulu seperti rainforest atau SVM atau latitude irrigation. Nah terus ketika di apa ya saya istilahnya mulai sedikit memang udah begitu dalam implementasi tapi lebih ke understandingnya diulas dulu baik itu lewat sumber YouTube maupun paper-paper lain yang tidak tercantum di sini. Dan kalau harus menilai itu punya kekurangan yang signifikan yaitu kalau mendapatkan terus selama dia terus melakukan itu menerapkan kesehatan atau yang sensitif atau mungkin ada yang code mix, misalkan ada mungkin masalah seperti payment makanan yang dimana itu sebenarnya code mix karena dua bahasa. Nah untuk yang tradisional seperti Native SPM dan lain-lain itu kurang excellent di sana karena tidak menggunakan konteks secara linguistik dan juga konteks kata sebelum dan sesudahnya. Kemudian adalah kami mencoba inisiatif approach yang lebih jauh lagi, juga mungkin di determin atau neural networks. Dan ada perbandingan juga seperti CNN dan RNN. Dan dari CNN dan RNN ini punya keterpaksaan juga sehingga kalau misalkan ada dua masa dengan satu di berbeda makna, misalkan kalau ada istilah seperti bunga abang dengan tanaman bunga itu kan karena ada sebuah tertentu, tapi secara semantik hubungannya berbeda dan di neural network yang lain itu batasnya dalam mengapa kami mencoba dive ke ini. Kemudian kalau untuk LSTM itu sebenarnya kami kemarin itu cari paper yang terkait dengan forecasting yang sudah digunakan di sistem pada umumnya, baik itu sistem finansial secara umum yang non software engineering maupun dalam aplikasi. Nah, yang kami temukan itu yang murah itu ada Ariba dan LSTM. Itulah mengapa di sekolah ada yang pertama. Nah, itu karena kami menggunakan data ini yang berjudul Ariba dan Dual versus LSTM karena itu menghadapkan dua approach time series forecasting yang lumrah terus dibandingkan performa dari segi performa dan juga performa seperti apa. Dan memang kalau sebenarnya seperti kata-kata tadi, kalau untuk yang tradisional untuk kategorisasinya mungkin naif base SPM dan juga untuk forecastingnya Arima itu mungkin dari payload memang lebih kecil dan computational cost-nya lebih kecil. Cuman kami memang targetnya ini karena sejalan dengan tujuan kami yang ingin memberdayakan masyarakat dalam literasi finansial supaya pengetahuan finansialnya lebih tepat gitu, tidak salah sasaran, apalagi kayaknya belajar gitu. Akan resultnya dulu. Nah, untuk profesional sendiri, kami sudah merencanakan belum ada proses development rapi, tapi
untuk sekarang ini sudah menggunakan server terpisah. Itu belum ditanyakan, tapi yang pasti nanti machine learning itu tidak diimplementasikan dalam si package si Android-nya itu sendiri. Jadi dari itu si aplikasi memang pasal memang harus ada online support. Tapi nanti kalau misalkan ada downside dari bagaimana kalau aplikasinya itu tidak bisa terhubung ke internet, kami juga sudah mempertimbangkan fallback mechanism, yaitu berupa menerapkan database yang lightweight seperti SQL, melakukan data dari usernya, kemudian untuk si machine learningnya sendiri, baik dari forecasting maupun klasifikasinya itu akan yang lightweight juga, misalkan lewat diterapkan di HP, ataupun kalaupun tidak memungkinkan, nanti fallbacknya balik ke untuk forecasting dan kategorisasinya kembali ke rule based system Pak. Cuma nanti ya. Ya. Yang udah dimasukin ke proposal nggak alasan tadi? Mengapa milih ke kursi ini Pak? Tadi sebenarnya belum ada proposal, tapi ya tadi sudah literatur yang tadi ditampilkan sudah menjadi bahan fondasi kita mengapa memilih metode semuanya. Nah, nanti ditambahkannya di bab 2 contoh-contoh kasus yang tadi kode switching, terus kalimat yang tidak bisa dihandle oleh mesin learning tradisional, itu ditambahkan untuk menguatkan, ini gapnya ini. Tapi bukan berarti mengada-ngada ya, tapi emang terjadi di aplikasi Triatur selama ini. Saat kategorisasi sebelumnya naik bias seperti apa sih? Saat sebelumnya yang naik bias seperti apa belum ada di sini juga kan ya? Oh iya, belum digambarkan. Ya harus digambarkan nanti. Jadi sebelumnya lalu setelah ada ini. Nah ini nanti terkait apakah bakal mesin learningnya di deploy di lokal atau di cloud, itu tergantung sama frekuensi penggunaannya. Kalau sering ya nanti ini nggak ada ini kan, nggak berbayar kan? Aplikasi Triatur berbayar nggak sih? Berbayar. Minum Pak, jadi free use, tapi ada premium subscription. Untuk mencapai kebebasan finansial, si servernya aman, misalnya kalau dimasukin machine learning atau deep learning, kira-kira berapa per orang harganya per bulannya? 10.000. Itu yang sebelumnya Pak. Sekarang penggunanya ada berapa? 2030. Yang bayar berapa? Yang bayar 2.300. Yang Wow. 2000. Tapi masih mahal sih kalau frekuensinya sering ya, apalagi yang kategorisasi. Mungkin yang forecasting bisa forecastingnya per minggu atau per bulan gitu, sebulan sekali. Tapi kalau yang sering itu disimpannya di lokal. Jadi trade off-nya nanti ya nggak apa-apa, si installernya tadinya langsing misalnya cuma 20 mega jadi 300 mega misalnya untuk awalannya doang. Jadi nggak ada masalah. Nah itu yang jumlah pengguna itu ada di mana? Triatur. Kata siapa nggak usah ikut panduan, langsung aja. Yang diringkas itu misalnya ada dua kalimat, tapi inti kalimatnya sama, nah itu diringkas gitu. Jadi buang-buang paragraf gitu. Tapi misalnya karena penting, kan tadi itu bulan sampai wow gitu ya, 4.000, yang bayar 2.000
2012 300 ya. 2300. Kak. Nah, itu harus ditunjukkan juga. Oh ya ini ada. Bisa nih kalau ngemodal server misalnya. Tapi untuk yang itu aja forecasting aja kayaknya. Kalau yang non forecasting atau yang kategorisasi masih yang lokal aja. Begitu. Terus ke bawah ini benar-benar cuman 2 iterasi nanti. Ya. Saya kan komentarnya ini yakin 2 increment. Masalahnya pada mulai setelah proposal sempro, jadi pasti Maret itu sih yang aneh. Emang nggak bisa lebih cepet ya? Amannya sih itu. Tapi Aman kan setelah bisa sempro ya. bisa ganti Yes, judul, bro. Ya, bisa yes. cerai, cerai kelompok. Amannya sih ya itu. Coba. Iterasinya kan 2 ya. Harusnya sempro lebih sini lagi kalau gitu. Soalnya kan pada udah sebenarnya. Ya, ada yang udah, ada yang belum kan. Ada yang belum? Yang masih bimbang judul dulu. Ganti judul setelah proyek ini juga ada. Bisa diperbesar. Itu teh ada yang apa? Kan saya minta incrementnya dikasih nama ya. Udah. Ini di jadwalnya balancing juga increment apa gitu. Oke apa? Berarti ya itu aja yang atas, tabel atas. Increment pertama fitur kategorisasi. Ini sudah termasuk stress test misalnya yang tadi kalimatnya maksimal berapa panjang gitu dimasukin. Itu maksudnya ke implementasi. Implementasi. Lalu kita mengeksplorasi data itu di dalam organisasi. Enggak, bukan. Kan nanti ada dia nginput kan untuk sebelum jadi kategorisasi. Dia maksimal input berapa kata atau berapa kalimat. Kalau misalnya ini kan gini ya, aplikasinya tuh beli Batagor, itu masuk kemana? Ya kan nanti dikategorisasiin jadi apa? Pengeluaran. Oh ini dingin-dingin enak beli es. Itu masuk apa? Pengeluaran. Itu tapi kan beda kalimat ya. Beda satu, yang satu cuma 2 kata, yang satu 5 kata. Ada batasan nggak maksimal berapa kata supaya bisa dihandle sama si kategorisasi ini? Kalau misalkan dari infrastruktur sistem kami belum ditentukan, tapi kalau misalkan dari data set yang sudah kami gather, rata-rata paling sedikit 2 kata. 2 kata. Terus support sampai paling panjang 10. Oke, 10 coba contohnya apa 10? Misal pembayaran tiket wisata ke Surabaya dari kampus Politeknik Bandung. Nah itu contoh-contoh itu juga dimasukkan ada di ruang lingkup batasan guys. Kalian batasin nggak? Diilustrasikan gitu. Ya, sama nanti dites berhasil nggak? Oh ini kategorinya harusnya ini. Kalau misalnya rata-rata ternyata yang kan dihitung juga ini nanti kan dipakai terus-menerus nih. Kalau 10 kata terus kan dia capek nih. Misalnya, udah aja 5 kata aja misalnya di aplikasi ini. Ini sebenarnya bisa bisa dipecah jadi 2 iterasi misalnya kalau ini kompleks gitu. Jadi jangan kalau misalnya di satu incrementin saya masih belum masih sanksi.
untuk kategorisasi 1, untuk ini 1. Jadi kayak yang ini, yang punya bimbingan saya tahun lalu yang bikin game itu, dia total ada 2 sebenarnya, tapi dia dibikin 4. Dia coba yang simple dulu, dia coba yang kompleks nanti di iterasi selanjutnya. Jadi total ada 4 increment. Bisa jadi kan kalau kita berhasil yang simple dulu, ini yang kompleks kayaknya terlalu berat, bisa jadi saran pengembangan selanjutnya. Nanti selesain setelah TA gitu, biar TA kalian nggak terlalu lama. Ya kayak gitu strateginya, jadi jangan dibikin udah ambisius, udah cukup 2 aja. Jadi potong aja jadi 4 gitu. 2 kan ada 2 fitur ya, kategorisasi sama forecastingnya. Forecastingnya kan kalau nggak salah saya di komentar disuruh tulis jumlah itu kan, maksimal jumlah datanya berapa sih bisa dipakai. Ini kalian sekarang udah kepake berapa bulan? Masih 4 bulan kan, masih kurang. Nanti Desember kalian mau lulus kapan? Juli 2025 ya? Ada 5 bulan lagi, itu cukup nggak? Nanti kalian jadi strategi nih. Saya mau forecastingnya per minggu atau forecastingnya per bulan. Kalau per bulan berarti nggak cukup kan? Kalau per minggu masih masuk akal kan? Ada 54 bagi 2 berapa? 27 minggu kan ya? 27 minggu tambah 4 bulan yang sekarang kepake. Lumayan lah, ada mungkin setahun ada. Setahun minus berapa bulan, berapa minggu gitu ya. Total 9 bulan ya. Nah itu, jadi misalnya nanti batasan atau di ruang lingkupnya dia bisa forecasting, tapi batasannya hanya sampai batasan forecasting per minggu. Belum sampai per bulan. Kecuali udah punya data Kaggle sebelumnya. Nah itu berapa? Ada nggak yang Kaggle tuh kan ada yang random ya? Atau ada yang ini tuh emang satu orang dalam 2 tahun gitu, ada nggak? Satu orang yang sama, tapi dia historical dalam 2 tahun. Kalau untuk itu dari data yang kami dapatkan memang tidak ada deskripsinya apakah itu pribadi atau tidak, tapi kalau dia dari tanggalannya kemungkinan besar itu random ya. multiple. Berarti kan jadi kalian nggak bisa janjiin untuk bulanan atau tahunan gitu kan. Jadi harus dipastiin dari proposal. Jadi kan proposal itu kalian janjinya apa gitu. Nanti kita nagihnya yang itu. Jadi kalau datanya belum ada, ya yang adanya ini. Oke, itu aja sih. Oke. Baru install Ibu. Penasaran soalnya. Oke, kalau dari Ibu sih lupa lagi tadi. Tadi tuh ada apa kategorisasi berdasarkan 5 itu ya. Apa aja sih beban? Kenapa harus terkategorisasi berdasarkan itu? Oh, karena untuk ya, kan bisa aja kita apa kategorisasinya pengen yang lain gitu kan, nggak mau misalnya. Oh, jadi ada subkategori dari aset dan ini gitu. Yang sub ini di oh. Iya, iya. Kalau saran saya, kalau mau akuntansi nanti ikutin alur akuntansi, ada report. Ada nggak neraca keuangan gitu? Sebenarnya bukan untuk kalau dalam akuntansinya, cuman supaya penetapan aturan kategorinya tuh
terlepas dari ada fondasinya, jadi kamu memanfaatkan COA, tapi untuk kedepannya untuk sebenarnya si kategorisasinya itu personal gitu, bukan yang di finance seperti stock market dan Enggak ada hubungannya stock market ini. Jadi apa ya, kayak neraca keuangan kita dalam dalam 1 bulan misalnya, Minimal ada visualisasinya, misalnya pie diagram gitu. dari beban, Betul. aset, liabilities, equities. kalau visualisasi Nggak ada. Nah, mungkin bisa dipelajari jadi yang disebut dengan keuangan yang sehat itu berapa persen sih harusnya gitu. Ngerti nggak sih? Jadi pendapatannya terus utangnya misalnya ini dia masuk ke liabilities misalnya itu berapa gitu. Ininya apakah ini disebut sehat atau tidak, ada dashboardnya itu lebih karena kan latar belakangnya itu Iya, yang kalian angkat itu jadi sama bisa jadi forecastingnya nggak usah aja, tapi kuatin di akuntansi ini. Jadi itu nanti kalian ada salah satu lagi kualitatifnya nanti. Apakah benar kamu sudah kan tadi cita-citanya sebenarnya itu Ridha, Agam, satu lagi siapa sih lupa saya. Jaludin ya. Jalal itu awalnya waktu saya tanya itu udah bagus itu, kenapa pilih ini, kenapa pilih itu. Tapi akhirnya kenapa tiba-tiba jadi kualitatif lagi. Tapi kalau emang itu jadi tujuan utama, mendingan forecastingnya nggak usah. Ini aja fokus ke COA sampai akhirnya benar-benar definisi sehat itu seperti apa gitu. Nah itu tapi diukurnya nanti kualitatif nanti. kuantitatif. Kualitatif aja, kualitatif. Kan dia cita-citanya ingin mahasiswa atau Gen Z itu literasi digitalnya, literasi keuangannya lebih baik dari sebelumnya setelah ada mengikuti atau tahu konsep-konsep ini. Jadi kan dia ngerandom aja, dia nulis-nulis, tapi kan dengan adanya kategorisasi dia langsung masukin ke istilahnya parent kategori utama kan. Terserah dia si subnya itu macam-macam gitu ya, subnya macam-macam. Tapi kan nanti yang diukur yang utama yang ini, ternyata dia lebih besar pasak daripada tiang, ketahuan dari sini. Ternyata dia hemat, terlalu hemat misalnya. Terserah gitu. Itu kayak gitu. Jadi kuatkan di satu mending. Iya. Itu maksud Patris. Kuatkan di satu daripada forecasting sendiri datanya Jadi harus nunggu setahun. Kalau mingguan masuk akal nggak gitu kan? Kan nggak. Ngapain saya forecast per minggu? Emang ini kita kan nabung, kan fungsinya aplikasi ini kan untuk nabung maksudnya gitu ya, untuk misalnya dompet kita gitu. Bukan kalau forecasting biasanya kita untuk mendapatkan uang atau mendapatkan untung gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Forecasting itu kita kita kan punya dompet aja, kan kita nggak mungkin kira-kira dompet saya sebulan kemudian bakal nambah berapa ya, enggak ya, ya segitu-gitu aja gitu ya. Ya mungkin pengeluarannya Pak, kan biasanya ke sana, jadi mungkin budgetingnya ke sana lagi gitu sih. Itu sih, ya kalau misalnya bisa di handle forecastingnya bisa selesai sekarang dalam waktu cepat juga sih nggak ada masalah. Tapi kuatin di akuntansinya itu lebih bagus gitu. Karena ada banyak aplikasi sejenis tapi tidak punya cita-cita luhur seperti kalian. Betul. Ingin punya supaya Gen Z itu literasi finansialnya. Iya. Sama, oke. Ya itulah bisa jadi poin kelebihan dari aplikasi kamu gitu. Kalau misalnya memang benar-benar kuatin sampai akhir gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, untuk ini mau pakai Bird ya untuk kategorinya. Nah, berarti udah ada untuk labelingnya gimana? Labeling dia kategori tersebut dan pengujiannya gimana gitu? Karena ini kan untuk parent kategori ini kan sudah hard define pakai CLA. Tadi ada 5 itu ada perubahan, efektivitas, nanti
labelingnya mulai dari situ dulu. Terus karena nanti perlu child data Sendiri berarti training data label apa pre-training labeling data pre-trainingnya sendiri dulu ya. sama kalian berarti ya kan nanti ada data kan banyak gitu ya kayak yang tadi itu yang membuat dulu melabelkan bahwa ini ada apa tadi pengeluaran ada aset itu kalian iya kan nanti di ini training sama model di file di situ. oh ya dari situ Stepnya amplify dulu dari COA, terus dari COA ini label, terus nubang apa di kategori begininya, cara kategorinya. Tapi kalau misalkan memang apa ya, kalau misalkan modelnya sudah paham dari parent kategori sendiri, mungkin kedepannya bisa supaya tanpa di-identify oleh user ini atau transaksi ini kategori parent udah bisa dikategorikan dari parentnya juga mungkin kedepannya itu orang kayak gitu. Tapi untuk sekarang cara kategorinya dulu. oke udah sih Cukup dulu. udah cukup untuk sekarang mam tolong pikirkan lagi yang tadi gimana Pak? Lanjut. Ayo. Apa? Oh, gimana? Yosua, tapi sebentar. Terus Oke, satu lagi ya. Yosua. Jadi pengganti Mutia Yosua. Silakan. Mutia